Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 22 Maret 2024. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Polda Sumatera Utara melalui Subdit 4 Renakta Ditreskrimum menangkap seorang wanita berinisial NW yang diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus meloloskan menjadi taruna akademi kepolisian. Terduga pelaku NW ditangkap di kediamannya di kawasan Percut Setuan oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara pada Kamis pagi. NW dilaporkan oleh korbannya berinisial A ke polisi karena merasa ditipu karena janji yang diberikan oleh terduga pelaku terhadap korban yang menjanjikan anaknya masuk Akpol dengan membayar uang 1 miliar lebih. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Sumaryono menyebut bahwa sebelumnya korban dikenalkan oleh terduga pelaku melalui seorang oknum polisi. Dalam perkenalan itu, anak korban dijanjikan akan dimasukkan ke Akademi Kepolisian dengan membayar sejumlah uang. Namun ketika uang sudah diberikan, anak korban tidak kunjung masuk Akpol. Merasa ditipu, korban langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Sumaryono menyebut setelah mendapatkan laporan dan memeriksa setidaknya 16 saksi. Atas perbuatannya, NW dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUH Pidana tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman di atas 3 tahun penjara. Dan dari penyidikan kami untuk saudari NN ini telah terpenuhi segala unsurnya, baik formil dan material, dan kami telah mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya handphone, kemudian kwitansi, bukti elektronik, kemudian ada bukti-bukti transfer uang, serta rekening koran dari beberapa orang. Pemirsa, Satreskrim kembali mengamankan pelaku pencurian brankas dengan mengamankan 2 tersangka lainnya yang diduga turut menikmati hasil pencurian yang dilakukan SC di Dusun Hapol Tahan Nauli, Kecamatan Sebamban, Serdang Bedagai. Pengungkapan kasus pencurian brankas tak berhenti hanya di pelaku utama inisial SC yang merupakan keponakan pelapor pemilik peternakan ayam sekaligus korban dari pencurian brankas yang merugikan uang korban yang ada di brankas sebesar 270 juta rupiah. Kedua pelaku lainnya yang berhasil ditangkap yaitu MF dan DH warga Deli Serdang yang diamankan di persembunyiannya di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan beberapa hari yang lalu. Dari pengakuan kedua korban, pelaku hanya turut menikmati uang hasil curian yang dilakukan pelaku SC sebesar 45 juta rupiah per orangnya. Dari hasil pembagian uang, kedua pelaku membelikan sepeda motor dan kebutuhan lainnya. Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP JH Panjaitan membenarkan penangkapan tersebut. Mulusnya aksi pelaku karena sempat bekerja di peternakan korban yang sekaligus paman dari pelaku. Akibat perbuatan, pelaku SC dijerat pasal 363 KUH Pidana, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan kedua pelaku MF dan DH dikenakan pasal 480 KUH Pidana, ancaman hukuman 4 tahun penjara. Di DH setelah dia menerima dari tersangka utama 45 juta, DH ini membeli sepeda motor. Termasuk si MFF ya. Dia juga menerima sejumlah uang yang sama 45 juta, dia juga menggunakan untuk membeli sepeda motor. Saat ini masih DPB. Nanti akan kita hadirkan dalam perkara. Kita ke informasi lain. Pemirsa, seorang abang tega menganiaya adik kandungnya hingga tewas dengan menggunakan batang kayu jambu di Dusun Janji Toba, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
Korban yang bernama Rapino Simarmata usia 55 tahun dianiaya di bagian kepala dan wajah hingga tewas di tempat oleh abang kandungnya sendiri bernama Fernando Simarmata usia 62 tahun dengan menggunakan batang kayu jambu sepanjang 1 meter di belakang rumah pelaku. Peristiwa terjadi pada hari Selasa kemarin sekira pukul 8 pagi. Motif sementara pembunuhan karena sakit hati terhadap korban yang menanam batang ubi kayu yang berjarak 1 meter tepat di belakang rumah pelaku. Usai menganiaya adiknya hingga tewas, pelaku yang sempat melarikan diri dan bersembunyi di semak belukar di perkampungan berhasil ditangkap unit Jatantras Polres Samosir dalam waktu 5 jam. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan polisi di Polres Samosir guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasat Reskrim Polres Samosir AKP Natar Sibarani mengatakan motif pembunuhan karena sakit hati pelaku terhadap korban menanam batang ubi kayu hanya berjarak 1 meter dari pintu dapur rumah tersangka. Mana pelaku sakit hati terhadap korban sebab korban menanam ubi tepat di belakang rumah pintu belakang daripada pelaku berjarak 1 meter. Adapun yang digunakan pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu dengan menggunakan 1 potong kayu ukuran 1 meter. Kemudian pelaku ini yang digunakan pelaku memukul di bagian kepala daripada korban, kemudian di depan di muka daripada korban. Kini polisi mengamankan batang ubi kayu, cangkul, sandal yang diduga milik korban serta batang kayu jambu yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban adik kandungnya sendiri. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dihebohkan dengan peristiwa penganiayaan anak di bawah umur dengan cara dimasukkan ke dalam karung goni. Kini Polres Tapanuli Tengah resmi menahan tersangka MS yang tak lain adik ibu korban. Dari video amatir yang beredar di media sosial, tampak pelaku berinisial MS memasukkan korban secara paksa ke dalam karung goni. Dalam video tersebut, korban yang telah berada di dalam karung goni itu terlihat meronta-ronta sembari meminta pertolongan. Oleh pelaku kemudian dibawa ke samping rumah. Diketahui korban berinisial PHN usia 8 tahun tak lain merupakan anak dari kakak pelaku sendiri dan korban pun diketahui selama ini tinggal di rumah pelaku di Komplek Perumahan PT Nauli Sawit, Kelurahan Bajamas, Kecamatan Manduamas, lantaran ibu korban tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup semenjak ditinggal wafat ayah korban. Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Basa Emden Banjarnahor menyebutkan saat ini pelaku sudah ditahan dan menjalani pemeriksaan di Unit Reskrim Perlindungan Anak dan Perempuan. Saat ini dari pihak pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Alasannya karena pelaku emosi karena anak tersebut pulangnya terlambat setelah disuruh oleh pelaku mengambil air. Kalau pengakuan dari pelaku, dia melakukannya baru sekali, tetapi kalau dari informasi dari korban sudah 3 kali dia menerima perlakuan seperti itu. Dari pengakuan tersangka MS, aksi penganiayaan tersebut dilakukan lantaran pelaku emosi melihat korban pulang terlambat ke rumah ketika disuruh untuk mengambil air. Sementara menurut pengakuan korban, kekerasan fisik telah 3 kali dialaminya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka MS dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, warga Kelurahan Sesi Kambing dihebohkan dengan seorang pria membawa senjata tajam di halte Pasar Sesi Kambing Jalan Gatot Subroto Medan Kamis malam. Warga turut mengamankan pria paruh baya ini dalam kondisi bersimbah darah. Inilah video amatir merekam detik-detik warga mengamankan seorang pria membawa senjata tajam dalam kondisi bersimbah darah. Dalam rekaman tersebut terlihat pria memakai topi dari keturunan Tamil tersebut melawan saat akan diamankan warga. Akibat banyak mengeluarkan darah, pria tersebut terlihat sempoyongan. Belakangan diketahui pria tersebut bernama Johnny Singh merupakan target polisi yang masuk dalam daftar pencarian orang dan diduga terlibat dalam kasus pembunuhan.
Pedagang kaki lima bernama Rian mengatakan sejak pagi diduga polisi telah mencarinya di sekitar pasar Sesi Kambing. Usaha pencarian pun berbuah manis, polisi menemukan pria tersebut di sekitar pasar Sesi Kambing. Saat akan diamankan, pria tersebut mengancam dengan membawa senjata tajam dan melakukan perlawanan. Tidak peduli dengan ramainya warga yang sudah mengepung dirinya, ia pun nekat melukai dirinya dengan senjata tajam hingga nyaris jatuh pingsan. Rian menjelaskan pria tersebut telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Dia bunuh diri atau gimana bang? Atau lagi berantem sama kawannya apa gimana bang? Kata cerita orang ini memang dicari tadi kan, dicari polisi katanya pagi tadi. Itu kan ada namanya Johnny Singh. Nah, terus tadi kata kawanku jumpa tadi kan, jumpa di sini terus dikejar, dibilangnya jangan dekat katanya kan, dibilangnya dia bawa pisau, langsung aja langsung sendiri orang ini. Pemirsa, 2 orang pria dianiaya sekelompok orang di Kabupaten Asahan. Belakangan diketahui korban merupakan oknum anggota TNI. Inilah video amatir memperlihatkan 2 oknum anggota TNI yakni Pratu EJS dan Pratu RPN. Mereka menjadi korban penganiayaan puluhan orang terjadi di Pangkal Titi Kisaran, Kabupaten Asahan kemarin. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi mengatakan, dugaan sementara pengeroyokan terjadi saat korban membubarkan para pemuda yang melakukan keonaran hingga berujung pengeroyokan. Polres Asahan telah mengamankan beberapa orang pelaku untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Keterangan semua. Ya karena kan korban pun masih dirawat di rumah sakit, ya enak juga kita untuk ini. Jadi masih dilakukan pengembangan Kak ya? Ya masih ada pengembangan. Dan korban pun masih dalam apa-apa. Ya kalau barang ngambil dirawat. Ya itu kita masih minta hasil yang mau dokter ya visumnya. Nanti resminya dokter akan sampai pada kami. Hingga kini kasus penganiayaan itu masih ditangani oleh Polres Asahan. Pemirsa, karena melawan saat ditangkap pelaku pencurian dan kekerasan terhadap pengunjung SPBU dihadiahi timah panas oleh petugas. Muhammad Agus yang merupakan warga Kelurahan Kota Pinang sebelumnya telah melakukan tindakan pencurian terhadap korbannya yang berasal dari Tapanuli Tengah. Saat itu korban sedang beristirahat di pelataran SPBU Jalan Labuhan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pelaku yang sudah sering melakukan pencurian langsung mendatangi mobil korban yang sedang diparkir lalu merusak kaca bagian samping, kemudian mengambil tas milik korban yang berisi uang dan barang berharga lainnya. Setelah mengetahui tas hilang, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Pinang yang dilanjutkan dengan penyelidikan ke TKP. Petugas akhirnya langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka. Kapolsek Kota Pinang AKP Krisnat Indratno pada Rabu juga membenarkan penangkapan salah seorang pelaku pencurian pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kota Pinang. Itu emas itu yang mana pelaku ini melakukan pencurian terhadap barang-barang milik berharga milik korban yang sedang beristirahat di lokasi SPBU Jalan Labuhan yang berada di Kota Pinang. Dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kita lakukan, kita menemukan nama pelaku sehingga kita lakukan upaya penangkapan dan kepada pelaku. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Diduga mengantuk saat mengemudi sebuah minibus di Penyambungan Mandailing Natal menabrak tiang lampu jalan hingga tumbang ke tengah jalan, membuat supir beserta penumpangnya mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik evakuasi para korban luka, maksud kami laka tunggal, yang dilakukan ratusan masyarakat saat menyelamatkan penumpang mobil minibus yang terbalik akibat menabrak tiang lampu jalan di Jalan Willem Iskandar, Penyambungan Mandailing Natal kemarin. Diduga karena supir mengantuk saat mengemudikan mobil minibus bernomor polisi BB897RL yang melaju dari arah Padang Sidimpuan menuju Kota Penyambungan menabrak tiang lampu jalan hingga terguling ke tengah jalan. Ratusan warga dan puluhan anggota TNI yang melihat kejadian itu langsung mengevakuasi seluruh penumpang minibus dari dalam mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit
guna mendapatkan penanganan medis. Akibat kejadian ini, mobil minibus mengalami ringsek di bagian depan. Taman jalan, jadi sontak warga Itu gimana tadi Bang? Oleng atau seperti apa? dari lokasi dari sini tadi setelah evakuasi korban dari dalam, dia membelok ininya dengan ucapan saya minta maaf Bu, saya terkelok, saya tak tahu persis apa itu arti terkelok. Kalau mungkin itu waktunya mengantuk begitu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun salah satu penumpang minibus mengalami patah tulang. Peristiwa ini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Mandailing, Natal. Pemirsa, dianggap mobil truk over kapasitas merusak jalan dan jembatan. Pemerintah Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, undang warga dan pengusaha membuat kesepakatan baru. Meskipun kesepakatan antara pengusaha pihak ketiga pembangunan Jalan Kuala Pulau Gambut menuju Kuala Ledong dengan warga telah dibuat pada tanggal 16 Maret 2024 lalu, namun karena ulah dari truk tronton over kapasitas yang digunakan PT ASA mengangkut bahan bangunan pendirian pabrik melintasi jalan di luar kesepakatan, membuat warga melakukan protes kepada pemerintah Desa Sukarame Baru. Kades mengundang puluhan warga dari 6 dusun dihadiri oleh Forkopimcam untuk membuat kesepakatan baru. Salah seorang warga ikut dalam rapat kesepakatan tersebut, Pulo Manahan Nadabdab mengatakan, sebelum armada angkutan perusahaan PT ASA melintas, warga meminta agar perusahaan tersebut ikut bertanggung jawab, memperbaiki serta merawat jalan yang dilintasi sepanjang 11,5 km. Setelah perusahaan menyanggupi kesepakatan tersebut, seluruh jenis armada milik perusahaan dapat bebas melintasi badan jalan di desa tersebut, di mana sebagian besar badan jalan selama ini diperbaiki dan dirawat oleh warga secara swadaya. Itulah tadi Pak, keluhan masyarakat itu tadi, jalan kita ini agak rusak. Dari masyarakat Sukarame Baru agak keberatan, makanya ada sebagian, ada yang memang, ada yang macam-macam lah sebagian. Kepala Desa Sukarame Baru, Zaini, menuntut perusahaan agar ikut serta memperbaiki dan merawat badan jalan sesuai kesepakatan kepada warga melalui Kepala Desa. Agenda kita pada tanggal 21 Maret ya, tahun 2024 tadi barusan kita laksanakan di kantor desa kita, yaitu musyawarah. Di sini sudah kita sepakati karena jalan yang selama ini yang ada di Desa Sukarame Baru ini, terutama wilayah selatan, yang menjadikan salah satu jalan alternatif yang penghubung yang dari kecamatan, terutama kecamatan Kuala Hilir, yang Kuala Ledong menuju jalan kabupaten, ini ada salah satu jalan alternatif. Warga juga membuat kesepakatan agar seluruh truk yang melintas diwajibkan membayar sebesar Rp10.000 per truk untuk biaya lanjutan perawatan badan jalan tersebut agar tidak lagi berdebu dan berlobang saat dilintasi kendaraan. Pemirsa, bukan hanya pengelola dan pekerja saja yang dapat dipidanakan masalah galian C yang tidak memiliki izin. Namun perusahaan konstruksi maupun perorangan yang membeli material tambang galian C ilegal dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba Oloan Sinaga menindaklanjuti dugaan maraknya aktivitas galian C tidak memiliki izin resmi di Kabupaten Toba. Oloan menegaskan setiap aktivitas yang berpotensi merugikan keuangan negara akan menjadi atensi pihaknya dan siap dilakukan proses pengusutan terlebih terhadap pertambangan galian C ilegal yang merugikan keuangan dan dampak lingkungan. Oloan juga memperingatkan bahwa bukan hanya pengelola dan pekerja saja yang dapat dipidanakan, namun perusahaan konstruksi maupun perorangan yang membeli material tambang galian C ilegal dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Membeli tambang ilegal itu sama halnya dengan membeli barang curian atau bisa disebut dengan penadah. Oloan menerangkan penambangan galian C tanpa izin resmi merupakan tindak pidana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Jadi kita lihat delik-deliknya masing-masing, apakah itu persyaratannya belum memiliki, persyaratan melakukan penambangan itu belum ada,
ataupun izinnya belum ada, itu jelas diatur dalam undang-undang terkait dengan mineral dan pertambangan bahwa itu ada ancaman pidananya. Ada ancaman pidananya, masing-masing perbuatan itu ada di dalam undang-undang bahwa terkait dengan itu melakukan bisa diarahkan kepada tindak pidana. Seperti yang diketahui, usaha pertambangan galian golongan C diduga tidak memiliki izin resmi yang beroperasi di Kabupaten Toba terjadi di sejumlah pelosok. Pemirsa, petugas gabungan dari sejumlah instansi terkait memeriksa sebuah pabrik tapioka di Kabupaten Batubara yang diduga menjadi sumber pencemaran lingkungan. Tim yang terdiri dari petugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Batubara, petugas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, petugas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Asahan, serta aparat kepolisian dari Polres Batubara mendatangi pabrik tapioka PT Seibalai Green Energy di Desa Perjuangan, Kecamatan Seibalai, Batubara. Kedatangan tim gabungan ini untuk menindaklanjuti adanya temuan dugaan pencemaran lingkungan yang disebabkan jebolnya tangki pengolahan ampas singkong untuk dijadikan gas sebagai pembangkit listrik di pabrik tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Batubara, Lendi Aprianto mengatakan, jebolnya tangki pengolahan ampas singkong untuk dijadikan gas yang terjadi pekan lalu, mengakibatkan limbah cair beracun masuk ke areal persawahan sehingga tanaman padi milik petani mati. Limbah cair berwarna hitam pekat juga mengalir ke sungai dekat pabrik yang menyebabkan matinya ikan. Menurut Lendi, untuk sementara pihaknya akan menghentikan operasional pabrik tapioka tersebut. Meninjau ke PT Seibalai Energi untuk kelanjutan dari hasil pemeriksaan di lapangan atas terjadinya runtuhnya benteng dari PT SBGE ini, dan tadi juga kami didampingi oleh pihak Gakum yang sudah kami surati dari Balai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk langsung turun ke lapangan dan mengambil sampel dari daerah PT Seibalai Sumber. Terkait kasus hukum dugaan pencemaran lingkungan sudah ditangani unit tindak pidana tertentu Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara dengan memeriksa sejumlah saksi dari pihak perusahaan. Pemirsa, seorang pria bernama Faisal Amri Harahap di Kampung Banjar 1 Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan meninggal dunia tidak lama setelah polisi melakukan penangkapan pada Rabu malam kemarin. Kematian Faisal membuat tanda tanya kepada keluarga dan warga hingga mendatangi RSUD Kota Pinang untuk melihat jenazahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan otopsi, keluarga dan sejumlah warga mengarak jenazah menuju Polsekta Kota Pinang. Sempat terjadi ketegangan antara masyarakat dengan pihak kepolisian saat warga memaksa masuk ke dalam kantor Polsek. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Maringan Simanjuntak menyampaikan saat dilakukan penangkapan sabu yang dibawa korban dijatuhkan ke tanah dan diambil oleh personil polisi yang melakukan penangkapan. Pada saat kejadian korban berteriak meminta tolong hingga mengundang massa. Personil yang melakukan penangkapan menghubungi personil Polsekta Kota Pinang untuk dilakukan backup. Akhirnya tersangka berhasil dibawa ke Polsekta Kota Pinang, kemudian dibawa ke ruangan Sat Binmas untuk dilakukan interogasi. Setelah itu rencananya ia akan dibawa ke Polres Labuhan Batu Selatan, namun pada saat perjalanan keluar dari ruangan Sat Binmas yang bersangkutan terpeleset dan jatuh kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Katanya untuk F tadi pagi telah dilaksanakan otopsi dan kita tunggu hasil otopsi ini besok pagi atau beberapa hari ke depan akan kami sampaikan secara langsung kepada rekan-rekan. Kalau personil yang menangkap ada di proses tidak Pak atau ada di periksa Pak? Untuk personil kami yang melakukan penangkapan tadi pagi sudah kami amankan di Polres dan saat sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan oleh si Propam. Kini keempat personil polisi akan dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Pemirsa, air merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang wajib tersedia dalam kehidupan sehari-hari. Namun kenyataannya masih terdapat beberapa desa di padang lawas yang kesulitan memperoleh air, bahkan jika musim kemarau warga terpaksa membeli air bersih.
Jika melihat banyaknya sungai yang terbentang di Kabupaten Padang Lawas, tidak seharusnya ada desa yang sampai kekurangan air bersih. Namun kenyataannya di Kabupaten Padang Lawas sampai saat ini masih banyak desa yang kesulitan memperoleh air bersih seperti Desa Sidomulyo, Tanjung Purbatua, Batang Buluh Lama, dan Tanobato. Keempat desa yang terdiri dari 800 kepala keluarga ini meski sudah tersedia akses perusahaan air minum milik daerah dan satu jalur lagi PAM yang dibangun aparatur desa Sidomulyo, Kecamatan Barumun Selatan sejak tahun 2014 yang lalu. Namun ketersediaan air bersih masih sangat minim. Perusahaan air minum milik Pemda yang sudah tersambung ke rumah warga debit airnya tidak menentu, bahkan bisa berhari-hari tidak ada air yang mengalir. Lain halnya PAM milik pemerintah desa jika tidak musim kemarau setiap saat tersedia, namun sangat kecil sehingga warga harus menyetok air di penampungan untuk kebutuhan air minum mandi dan mencuci. Ali Sadikin, warga Sidomulyo, mengaku pada era modern saat ini desanya masih sangat kesulitan untuk memperoleh air bersih, apalagi jika musim kemarau tiba terpaksa membeli air bersih. Sebetulnya kalau air di kampung ini kurang memadai, Pak, untuk kebutuhan sehari-hari. Membelilah istilahnya untuk menambah kekurangan terlebih-lebih di waktu kemarau, Pak. Itu kalau musim kemarau kayak mana masyarakat mencukupi airnya? Ya kita beli kepada ini, ada yang memang khusus mengantarkan itu ke rumah-rumah dalam bentuk jerigenan, Pak. Rp5.000. Irwan mengaku pemerintah desa telah membangun bendungan untuk jalur PAM milik desa sebagai sumber air yang disalurkan ke 4 desa. Dikatakan jalur air ini sangat berfungsi untuk menambah kebutuhan air bersih warga, tetapi di saat musim kemarau sumber air di bendungan ini selalu kering. Kalau kondisi air desa kita ini sebenarnya kalau musim hujan ya bisalah mencukupi. Cuman kita kendala kalau di musim kemarau biasanya itu warga sini selalu kekurangan air dan karena sumber air kita itu mati. Jadi sebagian itu untuk mencukupi air di rumahnya kebanyakan beli per jerigen. Sebagai solusi, pemerintah desa dalam waktu dekat akan membangun sumur bor besar agar dapat mengatasi krisis air bersih di Desa Sidomulyo serta 3 desa lainnya. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024 mencapai 67%. Jumlah ini menurun dibanding dengan pemilu tahun 2019 yang mencapai 73% dari jumlah daftar pemilih tetap. Rapat pleno rekapitulasi perhitungan surat suara hasil pemilu 2024 di tingkat Kota Medan telah selesai. Partisipasi masyarakat terhadap pemilu 2024 tercatat menurun dibanding tahun 2019. Untuk tingkat partisipasi pemilih Kota Medan hanya mencapai 67,38%. Partisipasi masyarakat untuk suara DPRD Kota Medan dengan jumlah daftar pemilih tetap 1.853.458 orang. Daftar pemilih tetap yang memberikan hak suara dinyatakan sah dan tidak sah DPRD Kota Medan 1.248.890 orang. Sementara partisipasi masyarakat terhadap suara DPRD Provinsi Sumatera Utara berjumlah 67,44%. Dengan jumlah daftar pemilih tetap 1.853.458 orang. Daftar pemilih tetap yang memberikan hak suara dinyatakan sah dan tidak sah DPRD Provinsi Sumatera Utara 1.249.930 orang. Diketahui data tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 sebanyak 73%. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atikah mengatakan KPU Kota Medan mencatat ada 67,96% partisipasi pemilih pada pemilihan presiden. Ketika dilakukan persentase berdasarkan jumlah suara sah dan tidak sah, kita menemukan ada sekitar 67,95%. Untuk pemilihan DPR RI, kita menemukan ada 67,60% jumlah partisipasi pemilih di Kota Medan.
Sedangkan untuk DPD kita temukan sekitar 67,75%. Pemirsa, sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi dan peluang besar sebagai pemain utama dalam perekonomian dunia, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, IGP Wirakusuma, dalam upacara pembukaan Semesta Fest di Asrama Haji Kota Medan kemarin. Dijelaskan Bank Indonesia terus mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah yang berfokus pada 3 pilar pengembangan dengan pendekatan ekosistem, yakni penguatan ekosistem produk halal, penguatan keuangan syariah, dan penguatan penerapan gaya hidup halal. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di wilayah Sumatera Utara, telah dicapai melalui sejumlah langkah, utamanya melalui akselerasi digitalisasi. Sebagai langkah nyata, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Semesta Fest Semarak Ekonomi Syariah dan Keuangan Digital tahun 2024 yang merupakan satu rangkaian acara menuju Road to Festival Ekonomi Syariah Festiar Regional Sumatera, Road to Indonesia Syariah Economy Festival, dan Road to Festival Ekonomi dan Keuangan Digital. Pada akhirnya kami berkeyakinan bahwa ekonomi keuangan syariah ini akan menjadi salah satu pilar yang terpenting dalam perekonomian nasional dan merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan mengantarkan Indonesia sebagai negeri yang baldatun, toyibatun, warobun gofur, yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Kepala Kanwil Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Khosbi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Semesta Fest sebagai wadah akselerasi pengembangan ekonomi syariah dan digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang inklusif. Rangkaian Semesta Fest berlangsung selama bulan Ramadan, memuat ragam kegiatan diantaranya forum, bincang syariah dan digital, bisnis matching gerakan sadar wakaf, KRIS User Experience, serta lomba bertema syariah dan digital. Rangkaian acara diramaikan dengan pameran lebih dari 100 unit UMKM dan Modest Fashion Wear dari tanggal 20 hingga 24 Maret 2024 di Pusat Keramaian Sun Plaza Mall dan Center Point Mall Medan. Pemirsa, Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah penghasil minyak terbesar setelah Arab Saudi dan Kuwait. Namun sayangnya anugerah tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal ini terbukti sumber penghasil minyak yang berada di Kecamatan Brandan, yakni Pertamina, keberadaannya hingga kini sudah tutup dengan alasan kehabisan bahan minyak mentah. Padahal hingga saat ini produksi minyak mentah tersebut masih terus berlangsung. Berbagai negara yang menjadi penghasil minyak seperti Amerika dan Rusia hingga menembus 18 juta barel per hari, namun tidak memiliki sumber minyak mentah yang akan dikelola dan hanya mengandalkan impor minyak mentah dari negara lain seperti Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah diberikan Sang Pencipta ini tidak mampu dikelola oleh putra daerah yang ada di Kabupaten Langkat, bahkan hanya bisa memiliki kemampuan ekspor minyak mentah ke negara lain dengan harga penjualan yang sangat murah. Menyikapi hal tersebut, sekelompok tokoh masyarakat, alim ulama, serta tokoh pemuda Kabupaten Langkat menggelar silaturahmi guna membahas sosok pemimpin Kabupaten Langkat mendatang. Pemilihan Bupati Langkat rencananya akan dilaksanakan pada September mendatang. Untuk itu perlu adanya solusi bagi calon pemimpin yang lebih baik dan mampu memperjuangkan nasib masyarakat agar tidak tertindas dalam kehidupan pola hidup miskin dan sengsara. Turut hadir dalam kegiatan silaturahmi ini Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara yang merupakan salah satu putra daerah Langkat diwakilkan oleh Kasubag Tata Usaha. Tokoh masyarakat Langkat, Buyung, mengatakan siapapun pemimpin Langkat tidak akan maju jika tidak memiliki industri serta mencoba jujur pada masyarakat tentang pengolahan minyak yang ada di Kecamatan Brandan dan segera hidupkan kembali Pertamina. Jadi kalau menurut pandang saya memang seorang pemimpin satu daerah tertentu itu bukan seorang politik. Yang utama kalau menurut saya untuk bisa maju ke Langkat ini, Pertamina itu harus dihidupkan kembali. Dan itu satu-satunya menurut saya yang paling gampang dan paling sederhana. Itu cuman kita tuntut saja sedikit, pasti insya Allah kilang itu akan hidup kembali. Kenapa? Karena semua fasilitas prasarana semua udah ada komplit. Tinggal kita tuntut aja supaya kilang itu hidup kembali. Karena memang Pertamina itu sekarang atau pemerintah Indonesia memang kekurangan minyak sampai detik ini.
memutuskan saya jadi pasangan Pak Haji Sempurna. Pemirsa, BPJS Kesehatan pastikan pelayanan bagi peserta JKN akan tetap buka selama libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah pada 8 hingga 15 April 2024, baik itu melalui kantor cabang ataupun secara daring. Saat libur Lebaran, peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tetap bisa mendapat pelayanan petugas BPJS di seluruh kantor cabang terdekat, baik itu secara daring atau online. Jika peserta akan menyampaikan pengaduan serta membutuhkan pelayanan administrasi seperti mengganti fasilitas kesehatan, mendaftarkan peserta baru, melunasi tunggakan iuran, dan lainnya, bisa mengunjungi kantor cabang setempat pada pagi hingga setengah hari. Pelayanan BPJS Kesehatan yang tetap buka selama libur Lebaran merupakan bentuk komitmen untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Komitmen tersebut mengacu pada prinsip portabilitas yang diwujudkan dalam menjamin kemudahan pelayanan kesehatan dengan cepat dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia. Bagi peserta yang berada di luar fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar saat berlebaran, maka ia bisa berobat di FKTP wilayah lain maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan. Menyampaikan kepada masyarakat pesan ini bahwa pastikan satu pelayanan kartunya sedang kondisi aktif, jadi pasti kartunya sudah aktif dan tidak ada tunggakan sehingga pelayanan tetap bisa tidak terkendala. Yang kedua, surat rujukannya kalau yang punya penyakit kronis pastikan surat rujukannya sudah masih berlaku, dan jika memang belum berlaku, sudah mau habis, silahkan diperpanjang, diperbarui di fasilitas kesehatan. Sipayung, Kepala Seksi Layanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang mengatakan untuk mempermudah pelayanan kesehatan melalui BPJS, masyarakat dapat menghubungi call center PSC 119. Pemirsa, Kementerian Perhubungan melakukan penerbangan kalibrasi dalam rangka proses kesiapan pengoperasian Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Kecamatan Bukit Balintang, Kabupaten Mandailing, Natal. Inilah Bandara Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution di Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang sudah selesai dikerjakan 100%. Rencananya akan beroperasi pada bulan April 2024 mendatang. Untuk syarat pengoperasian bandara udara ini, Balai Besar Kalibrasi Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Mendarat melakukan uji penerbangan atau test flight calibration untuk melihat aspek keselamatan penerbangan. Landing perdana di Bandara Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ini pesawat jenis Beechcraft Super King Air berjalan mulus tanpa ada kendala. Landing dan penerbangan pertama pesawat dari Bandara Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ini disaksikan sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mandailing Natal dan masyarakat setempat. Menguji setting alat PAPI. PAPI itu kepanjangannya Precision Approach Path Indicator. Jadi di situ mengatur sudut dari pendaratan pesawat, sehingga kalau sudutnya tepat, pesawat itu tidak sampai overshoot terlalu tinggi saat akan mendarat ataupun undershoot terlalu rendah saat akan mendarat. Memang dengan dibantu sudut pendaratan yang tepat semakin meningkatkan keselamatan penerbangan. Frekuensinya dan permintaannya tinggi, tentu pihak maskapai akan mengkonsider, akan mempertimbangkan Boeing akan ke sini. Tapi dari segi fasilitas dan dari bandara ini belum memungkinkan. Nah tadi sama-sama kita dengar minimal 2.000 meter ya. Sementara hari ini kita masih runway kita masih 1.450. Pemirsa, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Penyambungan Mandailing Natal mengikuti sholat taraweh bersama di Masjid Al-Ikhlas yang berada di dalam lapas. Pelaksanaan sholat taraweh di lapas ini bergiliran dan hanya dilaksanakan 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir.
Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Penyambungan Mandailing Natal memberikan ruang bagi ratusan warga binaan yang beragama Islam agar mengikuti sholat tarawih berjamaah di bulan suci Ramadan. Sholat tarawih berjamaah ini juga diisi dengan ceramah yang disampaikan oleh imam masjid, tujuannya agar para warga binaan bisa mendapatkan hidayah dan melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Selain sholat tarawih, pihak lapas juga mengizinkan para narapidana untuk bertadarus Al-Quran dengan menghantamkan 2 juz setiap malamnya selama bulan Ramadan. Para warga binaan ini difasilitasi pihak lapas dan mereka diberikan jam khusus di malam hari untuk melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya dilakukan oleh umat Islam lainnya. Selain diberikan ruang agar para warga binaan bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, namun mereka warga binaan di lapas kelas 2B Penyambungan ini tetap dalam pengawasan petugas pengamanan lapas. Seperti apa Bang respon mereka Bang dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti baik. ini? Respon mereka baik, karena mereka ingin juga seperti yang di luar, kan gitu. Karena mereka ini kadang-kadang ada yang silap, kasus mereka kan silap, tidak sengaja. Jadi mereka bertobat selama di sini kan gitu. Pemirsa, memasuki hari ke-10 bulan puasa Ramadan, Polsek Kuala Hulu, Polres Labuan Batu gelar berbagi kasih Ramadan ke panti asuhan putri dan orang tua jompo di kota Aik Kanopan dengan membagikan sejumlah kebutuhan pokok. Aksi sosial yang digelar oleh personil Polsek Kuala Hulu yang dipimpin oleh Kapolsek merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Polri kepada anak yatim piatu di Panti Asuhan Putri Aisyah di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Aik Kanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, untuk dapat berbagi kasih Ramadan dengan memberi bantuan berupa sembako seperti 2 karung beras dengan berat 60 kg. Minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam. Pengurus Yayasan Panti Asuhan Aisyah Rifda Piliang mengatakan terima kasih dan sangat senang dengan datangnya rombongan Kapolsek bersama jajarannya dan berharap bantuan seperti ini dapat sesering mungkin diberikan kepada mereka. Panti Asuhan Putri dan orang tua jompo mengasuh sebanyak 35 orang anak yatim piatu. Pengasuh Panti Asuhan ya sangat bergembira atas datangnya Bapak Pos tadi, sudah memang ngasih informasi tadi sama saya. Jadi kami sangat bergembira menerimanya atas bantuan dari bapak-bapak ini. Hanya itu yang dapat ibu sampaikan kepada bapak-bapak sekalian semuanya. Kapolsek Kuala Hulu AKP Nelson Silalahi menjelaskan momen Ramadan ini dapat dimanfaatkan untuk saling berbagi antar sesama yang membutuhkan, khususnya anak yatim piatu. Suci Ramadan mendatangi panti asuhan ini untuk berbagi kasih. Kami di sini melihat ada anak-anak kami yang di bawah naungan Panti Asuhan Muhammadiyah, sehingga kami memberikan sedikit rezeki dari kami. Apa yang bantuan kepada panti asuhan kita? Kita memberikan bantuan beras, goreng, telur, dan juga Indomie. Sebelumnya, personil bersama Kapolsek juga membagikan paket sembako kepada sejumlah orang tua jompo yang tidak mampu dengan cara mendatangi tempat tinggal mereka masing-masing yang ada di sekitar wilayah hukum Polsek Kuala Hulu. Pemirsa, puluhan mualaf yang yang didominasi oleh kaum wanita di Kota Medan mengisi kegiatan bulan Ramadan dengan mengaji hingga berbuka puasa bersama. Hal ini dilakukan guna meningkatkan ukhuwah Islamiyah antar sesama mualaf di Kota Medan, terutama dalam menjalani puasa di bulan Ramadan. Puluhan mu'alaf yang didominasi kaum wanita ini tampak sangat khusyuk dalam mendengarkan dan mengikuti pengajian bersama jelang berbuka puasa yang digelar di Sekretariat Mu'alaf Center Indonesia, Cabang Medan, Jalan Puri, Kota Medan maksud kami. Sebanyak 50 orang mu'alaf di Kota Medan, Sumatera Utara kini tengah menjalani puasa Ramadannya yang pertama kali sejak memilih untuk memeluk agama Islam. Guna meningkatkan keimanan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah antar sesama mu'alaf, mereka melakukan kegiatan pengajian bersama hingga berbuka puasa bersama setiap harinya selama bulan Ramadan. Pembina Mu'alaf Center Indonesia Medan, Aditya Fidiantara, mengatakan pihaknya terus melakukan upaya dalam hal mempertebal keimanan dan rasa persaudaraan antar sesama muslim bagi mereka yang baru saja memeluk agama Islam. Kegiatan rutin yaitu kajian sekaligus buka puasa bersama dengan rekan-rekan mu'alaf ya,
yang mana kegiatan ini kita selenggarakan sebagai upaya untuk menemani Ramadan mereka, yang sebagian di antara mereka adalah menghadapi Ramadan pertamanya. Jadi kegiatan ini selain kita manfaatkan untuk berbagi ilmu, berbagi cerita dalam menguatkan keimanan dan keislaman mereka, juga kita jadikan sebagai wadah untuk tempat mereka melakukan kegiatan-kegiatan positif selama bulan Ramadan ini. Para mualaf yang saat ini berada di bawah naungan Mu'alaf Center Indonesia ini terus diberi pendampingan akidah dan fikih agama Islam guna kian menjadikan mereka sebagai pribadi muslim yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dengan berbagai kegiatan yang bersumber dari donasi para kaum muslim ini, diharapkan juga kian menambah semangat ukhuwah Islamiyah di bulan Ramadan. Pemirsa, toge penyambungan sangat digemari menjadi menu berbuka puasa di bulan Ramadan karena selain rasanya yang manis, toge penyambungan semakin nikmat jika dicampur dengan lupis. Jika Anda berburu takjil atau penganan berbuka puasa di kawasan Jalan Letda Sujono, Kota Medan, dengan mudah Anda akan mendapati deretan pedagang toge penyambungan di hampir sepanjang jalan kawasan tersebut. Bagi Anda yang belum mengetahui, toge penyambungan merupakan kudapan khas daerah Mandailing Natal yang nikmat ketika disantap saat berbuka puasa di bulan Ramadan. Toge penyambungan memiliki cita rasa manis dari gula aren asli yang dipadukan dengan berbagai macam isian seperti lupis, candil, cendol, hingga pulut atau ketan hitam. Agar lebih nikmat dan terasa menyegarkan saat menikmatinya, disarankan untuk menambahkan es sebagai pelengkapnya. Pedagang toge penyambungan Tuti Lubis mengatakan dirinya telah berjualan toge penyambungan selama kurang lebih 11 tahun sejak 2003. Di bulan Ramadan, omset pembelian toge penyambungan selalu meningkat drastis hingga 50. Ini kalau toge penyambungan itu makanan khas dari penyambungan. Kenapa dibilang toge? Karena dulu di penyambungan itu kumpullah toge getah, toge gulai manis, toge gula, kumpulnya di pekan penyambungan, makanannya itu ini. Jadi sebenarnya asal katanya itu panganan toge-toge. Itulah makanya dibilang toge penyambungan. Kalau proses pembuatan itu seperti apa Kak, secara singkat? Kalau memang kalau toge penyambungan ini yang menjadi ciri khasnya itu gulanya, Pak. Saya memang asli gulanya itu dari kampung, dari penyambungan, dari memang asli khas aren, asli dari kota penyambungan. Untuk satu porsi toge penyambungan ini dibanderol dengan harga Rp13.000 setiap harinya. Pada saat bulan Ramadan, para pedagang toge penyambungan akan memulai menjajakan dagangannya dari pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka puasa. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di wilayah Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku untuk hari Sabtu 23 Maret 2024. Tayangan berikut ini. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 23 Maret 2024. Pada pagi hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Pakpak Barat, Humbahas, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di Langkat, Deli Serdang, Binjai, Asahan, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat. Hujan lebat terjadi di Langkat, Deli Serdang, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Samosir, Humbahas, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya, di mana suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 21 Maret 2024 tidak ada di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, pegunungan, dan lereng timur Sumatera Utara
yang dapat menyebabkan banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sebiring. Dan saya Nur Hasanah, selamat sore dan sampai jumpa.